Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat datang di acara kita ya. Apa nih Bang? Podcast ya, ngobrol bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah event perdana kita ya, podcast ngobrol bareng. Jadi acara ini adalah ikhtiar kita ya, usaha kita Bang Okto ya. Siap. Untuk memperkenalkan sebuah partai ya, dan saya yakin sekarang kan zamannya partai ini ya. Nah, partai ini kita kenal dengan partai apa Bang? Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di edisi perdana saat ini ya, kita sudah kedatangan Ketua DPC PKS Cikarang Timur. DPC itu Dewan Perwakilan Cabang. Jadi dia setingkat kecamatan gitu, Pak Eri. Kecamatan. Ya. Ya. Ya, bisa pengurus, bisa perwakilan. Nah, siap. Gitu, tergantung konteksnya. Ya. Nah, gitu. Cikarang Timur berarti cabang itu kecamatan ya. Betul, Bang. Kecamatan. Ya. Kecamatan Cikarang Timur. Ini kita kedatangan ya sekali lagi Ketua DPC PKS Cikarang Timur. Kita biasa manggilnya Bang Okto. Ya, gitu Bang ya. Siap. Ini Bang Okto ini apa ya? Dari mana Bang? Jadi gini, Pak Eri. Ya. Ya, ini sekaligus perkenalan ya. Siap. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan ya, saya lengkapnya si Oktobrianto. Ya. Biasanya kalau orang itu bisa menebak asalnya dari mana itu dari nama. Yes. Ya, termasuk nama saya, kira-kira dari mana, Bang Eri? Nah, itu dia, Okto tuh nggak dari nama aja kan, satu kesatuan itu. Oktobrianto ujungnya berarti Jawa. Ya. Ya. Bukan Jawa Barat pastinya. Ya, betul. Ya, itu betul sekali. O-nya itu adalah Jawa dan Okto sendiri itu ya dinisbatkan kalau belajar bahasa agama Islam ya, itu dinisbatkan ke bulan. Ya. Tapi untungnya Oktober udah lewat nih. Jadi jangan ada yang lagi masalah milad ini ya. Ya, itu nama saya adalah orang yang lahir di bulan Oktober saja sebenarnya. Tidak lebih dan tidak bukan. Makanya terkadang saya pribadi ketika ada undangan yang sifatnya keagamaan itu saya ganti, atau bukan saya ganti ya, saya tambahkan. Saya tambahkan situ Abdurrahman gitu. Abdurrahman Okto, yang Antonya hilang gitu. Makanya terkadang ada memang nama ganti kapan Pak? Ya ini bismillah aja, ikhtiar gitu kan. Namanya kan nah itu nama saya. Dan kalau di daerah sini itu kan kita kan perantauan gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan apa namanya itu kekiniannya di tempatnya di sini, dimana panggilan itu kan kadang menyesuaikan juga. Kalau di Jawa Mas, di Sunda AA, di sini kayaknya banyak kan bertanya Bang gitu. Mau bisa dipanggil Bang Okto seperti itu. Ada lagi Bang Eri yang Bang ditanya? Okto ini pastinya sudah berkeluarga lah ya. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Putra putri. Putra ada 3, putri ada 3, jadi total 6 setengah lusin. Alhamdulillah. Ya, setengah lusin ya. 6 ya. Iya. Ya mudah-mudahan paling tidak di 2024 kita masuk 6 besar lah ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bang, ya. kan partai banyak nih ya. Kenapa bertambat hatinya di PKS ya? Wah, ini sebenarnya ceritanya panjang nih Bang Eri. Iya. Cuman enggak apa-apa lah, mungkin ada yang bisa mengambil sisi positifnya gitu kan. Kalau kita bicara tentang partai gitu kan ya, Partai Keadilan Sejahtera ini, saya pribadi alhamdulillah termasuk yang pertama kali ya ikut ya, istiqomah di situ, nggak pernah pindah lah gitu kan. Jadi ceritanya ya sewaktu kita masih tahun berapa mahasiswa, tuh? 98 itu. 98. Ya, kebetulan saya kuliah di Semarang ya kan, di Universitas Negeri di sana. 98 ya, saya juga aktif di pergerakan di situ. Jadi ada senat, saya ikut di situ. Kemudian juga ikut kalau yang ekstra kampusnya itu ada kami gitu. Karena memang cikal bakal dari PKS ini dari gerakan mahasiswa sebenarnya. Gitu. Jadi dari 98
Saya ikut waktu itu namanya bukan PKS ya, PK namanya. PK ya. PK. Iya. Partai Keadilan. Partai Keadilan. Iya. Dan Terus alhamdulillah nggak lolos threshold ganti nama gitu ya. Iya betul itu. Sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir sih lebih bagus dan itulah politik dinamis gitu kan. Dari nama saja itu berganti-ganti ya seperti itu. Tapi ya mau nggak mau itu kita lakukan karena kita mengikuti regulasi yang sudah ada. Kenapa PKS Bang? Kan banyak waktu itu. Jadi kalau kita pernah kuliah dalam artian mengenyam bangku kuliah gitu kan ya, biasanya kita memiliki idealisme. Idealisme itu apa? Adalah sesuatu yang ingin kita perjuangkan tanpa embel-embel apapun, tanpa embel-embel apapun. Kenapa? Terkadang ada embel-embel masalah uang, yang sering adalah uang. Ketika kita mahasiswa, ya kan, itu hampir saya katakan embel-embel uang itu nggak pernah ada. Dan kita melihat itu ada di gerakan Partai Keadilan itu pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu, waduh, mohon maaf ya, kita bukannya apa memandang sebelah mata terhadap partai-partai saudara itu bukan, tapi itu seakan-akan menjadi hal yang wajar. Gitu. Jadi maksud Bang Okto, kenapa kemudian Bang Okto nih PKS? Karena dari awal selalu menjaga norma-norma idealisme untuk melahirkan politik yang sehat gitu itu ya. Dia. Jadi tidak mengenal money politik. Ini idealisme atau memang nggak ada uangnya Pak Bang? Jadi memang sedikit, tapi memang kalau saya pribadi mengatakan idealisme. Idealisme ya? Idealisme, karena waktu itu saya sendiri bahkan merasakan gitu kan. Ketika ikut gerakan mahasiswa itu, ke berbagai tempat itu ya udah uang sendiri aja tuh. Uang sendiri ya? Iya uang sendiri. Kita waktu itu kan senat itu kan tergabung sekarang kan BMSI ya itu ya. Sama saya waktu itu juga sama SI juga. Saya juga waktu itu pernah ke UI, pernah ke UGM, pernah ke UNS. UI tahun berapa? Ke UI waktu itu sekitar tahun 2000. Wah kita nggak ketemu ya? Belum berjodoh berarti. Iya. Nah waktu itu Riko Marbun presiden. Riko Marbun. Nah, saya ketemu sama dia. Beliau 2 tahun di angkatan apa? Di atas saya itu. Oh iya. Nah, itu kita koordinasi kan. Beliau orang MIPA masalah ya. Fisika. Iya, fisika. Nah, itu kemudian kalau kita bicara apa idealisme atau memang gak ada duit. Saya sih dengan tegas mengatakan idealisme. Idealisme ya. Dan sampai saat ini pun saya jadi walaupun nanti ada duitnya, kita nggak akan melakukan money politik gitu ya. Insya Allah, itu yang kita pegang. Karena itu menjadi sebuah prinsip. Prinsip. Siap. Begitu ya netizen yang ada di rumah. Jadi kenapa abang kita ini masuk ke PKS? Salah satu yang paling menarik buat beliau adalah this party is full of idealism. Nah, gitu ya. Yes, this is true. There is no money politik gitu ya. Yes, correct. Alhamdulillah. Berarti sama kita ya? Alhamdulillah. Tas dulu lah. Oke, Bang. Oke. Nah, kemudian kan Bang Okto ini kan sekarang jadi ketua ya. Ketua berarti jadi nomor 1 ya. Nomor 1 di Cikarang Timur yang mengomandani arah dan kegiatan PKS gitu ya. Nah, ya sebelum ke situ, itu untuk jadi ketua habis berapa Bang? Karena katanya sih di yang lain nih, itu bisa habis banyak gitu. Baik. Abang ini apa namanya pengusaha gitu, jadi bisa ngelobi kalau jadi ketua. Baik. Jadi begini, Bang Heri, tadi di awal sudah saya sampaikan. Kita bergabung dan membesarkan partai ini dengan idealisme. Berarti konsisten ya, dengan awal ya. Tidak masalah. Jadi memang ini kadang komitmen itu perlu diucapkan dan ditegaskan. Diucapkan sekali, terkadang orang kayak belum yakin ya. Orang masih menganggapnya sebagai sebuah lip service kan gitu kan. Jadi memang dan sekaligus nih saya jadi punya forum nih untuk menjelaskan mekanisme apa ya yang ada di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Bahwasannya untuk menjadi pimpinan ya khususnya untuk yang di level cabang kita kan kecamatan. Kemudian daerah, perwakilan daerah itu level kabupaten, kemudian wilayah itu level provinsi, kemudian pusat itu level nasional, gitu ya. Kalau DPR mungkin sifatnya PL ya, penunjukan langsung. Tapi kalau untuk level DPC,
kemudian DPD, DPW, DPP itu ada mekanisme yang mekanismenya. Betul, dan mekanisme di sini tidak, mohon maaf sekali lagi, tidak sama dengan partai-partai yang ada di luar sana. Kita ada mekanisme di situ. Apa tuh Bang? Nah, pengen tahu atau pengen tahu banget ini? Pengen tahu aja sih sebetulnya. Oh, tahu aja. Berarti kalau tahu aja berarti dikasihnya juga nggak sampai ke dalamnya. Jadi gambarnya adalah kita ada namanya itu musyawarah. Musyawarah. Siap. Seperti biasa sebenarnya musyawarah cabang kalau level kecamatan. Namun sebenarnya musyawarah cabang ini hanya sebagai sebuah pengukuhan saja. Di belakang itu sudah ada proses. Gitu. Kalau di partai lain mungkin ada formatur dan sebagainya. Ya ngeproses ya Pak Bang. Nah itu di kita itu ada kalau kita lihat ADART ya Bang Heri itu ada namanya itu jenjang keanggotaan. Jenjang keanggotaan. Nah jenjang keanggotaan tertentu itulah yang kemudian melakukan proses musyawarah untuk menentukan pimpinan di kecamatan tertentu. Yang secara otomatis tidak mungkin dong yang jenjang tertentu dalam keanggotaan PKS itu yang lebih rendah. Itu levelingnya based on apa tuh Bang? Berdasarkan panjang jenggot atau usia? Ya, apa tuh? Iya betul. Jadi sebenarnya sih ada dua jalur ya. Dua jalur. Itu. Yang pertama itu jalur yang normal. Ya. Yang normal itu yang melalui pembinaan anggota. Gitu. Pembinaan ya. Betul. Yang abnormal itu adalah jalur profesi. Contoh misalkan Bang Heri ini ahli di bidang teknologi misalkan. Amin. Teknologi itu saat ini kan kalau kita bicara teknologi telekomunikasi kan 5G. Ternyata Bang Heri ini itu bisa menemukan teknologi 6G misalkan, dan itu belum ada di Indonesia. Nah itu bisa kita rekrut. Nah jalur itu tentu beda. Kenapa? Karena kan ada sebuah skill di situ. Nah saya pribadi sendiri bukan ada orang seperti itu, jadi saya jalur normal. Seperti itu. Berarti semakin lama kita berinteraksi dengan partai, maka karena dilihat more experiences gitu ya, more knowledgeable gitu ya, betul maka ditunjuk gitu ya. Karena nggak ada pemilihan kan? Nggak ada pilihan. Sebenarnya sih ditunjuk langsung tinggal. Ada proses di situ, ditawarkan. Ditawarkan. Bang Toh, mohon maaf, ini ada pergiliran reguler ya. Reguler kepemimpinan gitu kan. Nah, ini ditawarkan kepada Bang Toh gitu kan. Siap itu. Bang, ini kan yang saya tahu ya dari zaman kampus dulu, si member PKS ini eksklusif gitu ya. Terus kayaknya makin ditegesin nih dengan statement tadi ya, harus berjenjang gitu ya. Jadi saya khawatir justru makin eksklusif gitu ya. Nah kira-kira nih Bang, saya kan ada tuh teman-teman yang tatoan gitu ya, yang rambutnya gondrong, masih ngerokok gitu. Itu bisa jadi anggota PKS kan Bang? Sangat bisa. Oh benar nih? Sangat welcome. Iya betul. Bisa jadi ketua nggak nanti suatu saat ganti bisa. Gitu? Oh bisa? Bisa. Saya katakan bisa. Oh gitu? Iya. Bener nih? Bener. Oh gitu. Ya bener itu. Kenapa bisa Bang? Karena nanti kan kayaknya PKS itu, mohon maaf nih, kayaknya PKS itu eksklusif gitu ya, nggak ngerokok gitu ya, rajin ke masjid gitu ya. Kayaknya tongkrongan yang saya sebutin tadi itu kayaknya nggak masuk spek deh. Jadi begini Bang Heri, ada sebuah proses yang terkadang membuat perilaku hidup kita itu berubah. Gitu. Kenapa? Kita menyadari di luar sana banyak orang yang tadi melakukan aktivitas yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh kader PKS itu banyak itu kan. Tapi kan ketika nanti seseorang sudah mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh PKS itu nggak usah disuruh ya otomatis. Masya Allah ya. Itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tatoan ataupun mungkin merokok gitu kan. Kemudian ya mohon maaf hal negatif lain, kita buka tangan selebar-lebarnya. Ayo bersama kita. Dan itu menjadi tanggung jawab kami selaku pengurus untuk kemudian melakukan pembinaan gitu kan. Ya pembinaan ini hanya sebagai sarana saja. Kita tidak menggaransi. Nggak itu kan masalah. Itu karena itu tidak ada paksaan orang beribadahnya, tidak ada paksaan, apalagi cuman ikut pembinaan yang dilakukan oleh PKS. Seperti itu. Bang. Teman-teman ya yang merasa
yang saya sebutin tadi ya, mungkin tatoan, masih ngerokok, masih nongkrong, no problem ya. Datang aja nanti ke kader PKS ya, wallet Bang Oto, Bang, gue mau daftar nih gitu ya. Ngajinya setiap kapan gitu ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Dengan saya tantangin. Ikut kegiatan doang nggak ngaji boleh? Sangat-sangat kan boleh. Ada baksos. Sangat-sangat boleh. Nggak ada masalah. Oke. Karena kita adalah partai terbuka. Karena kita di sini mengemban tugas nasional, bukan tugas partai, itu tugas nasional. Oke Bang. Oke Bang. Bapak Ibu sekalian, kakak adik yang ada di rumah, tadi kita udah bicara dikit tentang sosok beliau gitu ya. Kemudian prosesnya menjadi ketua DPC dan sekilas tentang beberapa value yang dimiliki oleh partai ini. Nah, ini kita sekarang ngomong ke kecamatan kita Bang ya. Boleh. Cikarang Timur. Nah, iya. Di tengah-tengah suasana rakyat yang dalam pandemik begini gitu ya. Ekonomi juga tidak menentu ya. Itu kira-kira peran aktif PKS ya untuk mengekspos dirinya tengah-tengah masyarakat ini seperti apa sih Bang? Kan kayaknya kalau ngaji-ngaji doang eksklusif tuh. Ya. Tapi yang bisa dirasa oleh banyak orang tuh ada nggak Bang? Ya, memang untuk kontribusi yang sifatnya itu pemberdayaan ya. Kita katakan itu pemberdayaan itu ya mohon maaf, kita bukan berarti rendah diri, bukan. Tapi memang faktanya untuk hal itu kita sedang dan terus akan berjuang ya dalam konteks bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang secara ekonomi berada pada garis kemiskinan kan gitu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa program yang sudah jalan. Jadi bukan akan kita create tapi sudah jalan ya? Alhamdulillah. Sudah jalan. Itu diantaranya adalah ikoniknya itu adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah. Betul. Nah, Jumat Berkah ini memang kalau dari sisi pemberdayaan sistemiknya mungkin belum, tapi ikhtiarnya, usahanya sudah ada, gitu. Nah ini sudah jalan ya di hampir semua DPR yang ada di Cikarang Timur, itu. Nanti memang beberapa waktu lalu sedikit kita kurangi frekuensinya karena kita khawatir kalau di kerumunan gitu ya. Kerumunan dan kemudian terus setiap pekan kita melihat situasi dari panitia pelaksana juga. Iya. Kemarin saya sampaikan ke tim SPKK itu, Bu, tolong sedikit kurangi frekuensinya. SPKK apa tuh Bang? Nah itu adalah seksi. Ya. Seksi. P-nya itu adalah pemberdayaan. Kewanitaan seperti itu. Jadi istilahnya itu khusus seksi untuk ibu-ibu lah, atau apa namanya itu kakak-kakak yang ketahanan keluarga seperti itu. Iya. Oke, lanjut Bang. Siap. Yang ngadain Jumat Berkah adalah ibu-ibu SPKK gitu ya? Iya betul. Kemudian program yang lain juga. Sebentar Bang, sebelum program yang lain. Ini yang didatengin ya, yang dapat manfaat dari Jumat Berkah ini, apakah harus anggota PKS atau masyarakat umum? Jadi pemilihannya berdasarkan apa Bang? Ya memang di awal program ini jalan itu kita tidak memandang apapun itu ya. Identitas atau apapun kita tidak memandang itu. Dan kemudian di akhir-akhir sini kita elaborasi karena kita studi banding atau benchmarking ke DKI waktu itu. Jadi memang sekarang ini ya pertarungan partai politik di masyarakat itu walaupun jauh dari pemilu tapi udah kerasa juga Pak. Makanya sekarang di akhir-akhir kita elaborasi, sistemnya kita rubah. Yang mendapatkan manfaat daripada Jumat Berkah itu adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mendaftar. Gitu. Hal ini kenapa dilakukan kok jadi kayak gitu? Ya kita awalnya seperti itu juga. Namun ternyata kita realistis juga karena mereka sudah kemudian merelakan dirinya untuk menjadi anggota PKS. Ya masa kita tidak menghargai, sementara orang yang belum jelas gitu kan lebih kita hargai bagaimana perasaannya. Justru ini adalah bagian daripada kita memakai asas kemanusiaan. Itu Pak, seperti itu. Jadi untuk yang terakhir ini update-nya, mekanismenya adalah sebelum pelaksanaan itu kita sudah informasikan apabila ada yang mendapatkan manfaatnya, kemudian silahkan untuk mendaftarkan melalui
orang yang ditunjuk di situ, ya kan, dengan KTP, kemudian dibuatkan KTA sekalian. Baik. Seperti itu, Bang. Itu kan tadi di awal kita sampaikan, Bang, ini kan levelnya kecamatan ya. Iya. Nah, di demografi di Cikarang Timur ini ada berapa kelurahan, ada berapa desa gitu kan, saya lihat luas ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana Bang Okto mengelola ini gitu ya? Kan nggak mungkin Bang Okto sendirian kan? Iya, betul. Nggak mungkin kan? Misalnya sekarang kemana, besok kemana, kan nggak mungkin. Pasti ada, kayaknya sih pasti ada tim lah ya untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan tadi gitu ya, sehingga bisa menyentuh semua area yang ada di Cikarang Timur. Itu gimana, Bang? Iya, baik. Ini juga sekaligus saya sampaikan juga, di Cikarang Timur itu ada 7 desa. 7 desa Plus 1 kelurahan. Ya. Satu kelurahan itu adalah Sertajaya. Sertajaya. Jadi dia sistemnya untuk kepala desa itu bukan melalui pemilihan, tetapi PL, penunjukan langsung dari administratif yang ada di atas. Sertajaya itu mana aja sih? Sertajaya itu kalau di sini itu meliputi dari Stadion Wibawa Mukti itu Sertajaya. Sertajaya ya. Okay. Kemudian ke arah sini adalah perumahan Cikarang Baru, ya kan, yang daerah Kancil, itu kan. Kemudian Nusa dan sebagainya di situ. Kemudian kalau nanti lipat ke sini itu ada di sini ada SMP Cikarang Timur, itu misalnya wilayah Sertajaya juga. Tidak jauh dari situ, kemudian ada kantor kelurahan. Itu. Jadi lebih banyak dominannya adalah di perumahan Cikarang Baru. 7 desanya, Bang? Ya. 7 desa yang pertama itu Jatireja. Jatireja. Jatireja itu ya di tempat kita ada podcast ini adalah Jatireja. Bareng Jatireja. Ya, betul. Nah, ini wilayahnya meliputi sebenarnya hampir mirip dengan Sertajaya, tapi di sini perumahannya lebih banyak. Ya, lebih banyak perumahan dan secara tipikal juga lebih kecil. Kalau di Sertajaya ada perumahan tapi tipikalnya ternyata besar semua. Sehingga kalau dari sisi jumlah pemilih banyakkan di Jatireja. Itu. Jatireja di sini, kemudian ada di kampung, di situ ada Kampung Pinong, apa namanya itu Pamahan dan seterusnya itu. Berikutnya, Bang. Jatireja. Yang berikutnya adalah kita ambil yang terdekat dulu ya, itu Jati Baru. Jati Baru. Ya. Kemudian ada Karangsari. Karangsari. Kemudian ada Tanjung Baru. Tanjung Baru. Ya. Kemudian ada Cipayung. Cipayung. Kemudian ada Labansari. Labansari. Satu lagi, Bang. Hegar mana? Hegar mana? Iya, betul. 100. Hafal ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Bang, nih dari kan kita kawasan industri ya? Iya, betul. Kemudian 8 area gitu ya, ada 7 desa, 1 kelurahan. Ini sepengetahuan Abang nih, yang nyoblos PKS ini orang tua atau anak-anak muda ya, itu pemetaannya gimana? Bisa dijelasin nggak? Soalnya nanti ngaruh juga nih buat 2024 kan? Sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau kita bicara data ya, di pemilu berarti 2019 ya kemarin ya? Ya, 2019. Ya, itu di Cikarang Timur ini ya kan, itu PKS nomor 3. Alhamdulillah. Nomor 3, guys. Ya. Catat nomor 3. Ya. Satunya siapa? Itu peringkatnya ya. Ada lah ya. Peringkatnya nomor 3 ya. 1 2 3 enggak usah disebutin. Iya, enggak usah disebutin. Entar pada ikut ke sana lagi. 1 2 enggak usah. Iya. Saya 2024 satunya kita kan? Iya, betul. Insya Allah, dan kita doakan pasti. Amin. Amin. Nah, kita di sini juga saya sampaikan kita ada perwakilan dewan. Karena kita di peringkat ketiga di khusus Cikarang Timur ini, terus kemudian kita ikut ke wilayah daerah pemilihan 6 ya. Nah, itu kita ada 1 dewan ya, Bang Ipul namanya itu. Artinya memang Saiful Islam ya. Betul. Memang kita secara perolehan suara memang layak. Jadi bukan suara sisa, tapi kita suara penuh. Nah itu. Nah kemudian kalau kita bedah lagi dari peringkat 3 itu kan terakumulasi dalam jumlah suara. Nah kalau kita bicara Cikarang Timur ya kan, itu kurang lebih ada sekitar 7.000 sampai 8.000. Itu naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hanya sekitar 3.000. Oh gitu? Iya. Oh. 2014 3.000, ya. 2019 7.000 sampai 8.000. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti itu, iya. Iya. Nah itu memang ada beberapa faktor sebenarnya di situ. Ya
walaupun faktor ini tidak mutlak 100% betul, tapi kurang lebih mendekati lah, gitu kan. Di antaranya ya kita tidak menafikan ada faktor agama sebenarnya itu. Karena pada itu ada gerakan 212. Gitu. Nah, kita mungkin kalau sebagian Muhammad mengatakan ada multiplier effect dari situ. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya banyak kan di kalangan terdidik sebenarnya. Kenapa? Karena kita mencoba menawarkan program-program yang solutif gitu kan, dan kita memberikan person yang integritinya itu trusted gitu kan, bisa dipercaya. Karena kan apapun itu kan diri kita ini sebagai marketing dari partai itu sendiri. Jadi setiap jiwa yang ada di kader-kader PKS itu karena sudah melakukan pembinaan, sehingga dia itu semacam kayak lampu seperti ini. Jadi dia menerangi, dan ini terangnya pun merasa terbantukan, sehingga kayaknya merasa salah kalau tidak kemudian mendukung PKS. Nah, itu faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga adalah adanya banyak perumahan. Kenapa? Karena perumahan itu ya walaupun mungkin tidak semua berpendidikan S1 ke atas, bukan, tapi setidaknya dia lebih terbuka terhadap suatu perubahan, dan dia memiliki akses informasi yang lebih luas, seperti itu, Bang Eri. Baik, waktu kita dikit lagi nih, Bang. Siap. Kan yang nonton banyak nih, mungkin ada orang tua, ada anak-anak kuliahan, ada anak-anak SMA gitu ya. Nah, ini pesan Bang Okta khusus buat anak-anak SMA sama kuliah nih. Ya, pendidikan politik yang Bang Okta mau kasih ke mereka apa nih, Bang? Siap. Jadi baik adik-adik sekalian, dan apa ya, kalau di sini kan netizen ya, netizen. Saya berbahagia sekali bisa ada acara ini, kemudian menjadi sarana bagi saya untuk kemudian mengajak kepada seluruh yang mendengar atau melihat acara ini, mari bergabung dengan PKS. Mari bergabung dengan PKS. Kenapa ini? Ya, ini harus saya jelaskan nih. Emang untungnya apa, gitu kan? Saya ingin memberikan sebagai sebuah pandangan masa depan. Saya memiliki sebuah keyakinan bergabung dengan PKS ini adalah bagian dari kontribusi amal soleh, amal kebaikan, yang saya meyakini ini amal yang tidak akan basi, amal yang akan terus ada sampai nanti kita meninggal pun masih ada. Jadi apakah kita nggak tertarik dengan amal seperti itu? Nah, ya dibandingkan dengan amal-amal yang sifatnya duniawi, materi, yang mungkin akan hilang oleh waktu, yang akan lekang oleh zaman. Maka sekali lagi saya mengajak bergabung. Ya, yang masih muda jangan merasa canggung. Di sini pun kita banyak anak muda. 25. Nah, ini Pak Bang Eri ini adalah usia 25 gitu, seperti itu. Dan saya sendiri mencontohkan diri saya sendiri. Saya juga mengalami masa muda waktu itu. Ya, saya MA, kuliah kan sama saya. Tapi pada saat itu saya sudah memiliki sebuah ketetapan ideologi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak berubah. Jadi sekali lagi saya mengajak bergabung. Bagaimana caranya bergabung? Sangat gampang sekali. Di sini ada acara, ya kan, podcast ini, ada kolom komen, nanti dari panitia bisa sertakan nomor HP saya, ada WA-nya di situ. Nih? Boleh, sangat boleh. Alhamdulillah. Diminta nomor rekening. Nomor rekening ya, nanti kita bicara di luar ruangan kan, gitu kan. Nah, nanti kita bersama-sama bergerak di sini. Dan satu lagi, nanti ketika netizen sekalian sudah bergabung, jangan cuma bergabung, tapi ikutilah proses atau pembinaannya dari ini, yang apa namanya itu, poin pentingnya dari sini, pembinaan itu. Karena di masyarakat sekarang yang tadi Bang Eri sampaikan ya, krisis, kemudian berbagai problem yang ada di masyarakat itu sebenarnya bisa selesai dengan kita melakukan pembinaan. Kenapa? Karena dengan kita pembinaan, hidup kita lebih terarah. Dengan terarah, satu langkah kita menghadapi suatu masalah selesai. Masya Allah. Gitu. Siap. Jadi bergabung dengan PKS, insya Allah masalah selesai, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu pesan terakhir
dari podcast ya, bukan pesan terakhir yang lain ya. Pesan terakhir dari Bang Okto ya, Ketua DPC PKS Cikarang Timur, Bapak Ibu, kakak adik ya, milenial ya, yang tadi saya ulangi lagi bahwa kenapa harus bergabung dengan PKS, banyak peluang untuk melakukan amal soleh. Ya, tadi kayak baksos, pembinaan itu hanya 2 saja Bang ya. Betul. Tapi sekali. Kita banyak yang lain ya. Banyak. Kita main futsal juga, ya kan? Main futsal juga, main basket, main apa lagi? Berenang ya. Nanti ada kemah nih teman-teman sebagian ya, naik gunung gitu. Ada juga kayak gitu, nggak usah khawatir ya. Jangan pikirin ngaji mulu, bete juga sih Bang kalau ngaji mulu kan. Sekali-kali jalan-jalan lah kemana gitu. Bener ya, janji Bang ya, insya Allah ya. Nanti kalau ada anggota diajak ngaji, diajak naik gunung juga ya. Insya Allah. Panitia silahkan disertakan nomor WA saya. Masya Allah. Gitu. Baik Bang. Saya tunggu. Siap. Closing. 1 kalimat pendek. Baik. Rekan sekalian, hidup ini kita singkat sekali. Hidup singkat. Hidup sangat singkat sekali, ya kan. Perputaran waktu semakin cepat sekali. Siap. Itu. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita salah langkah. Ya. Kami di PKS memberikan solusi untuk semua itu, supaya kita tidak salah langkah dan kita selamat dari perputaran waktu itu. Sekali lagi gabung dengan PKS untuk keselamatan kita, masyarakat kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia. Masya Allah. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kakak adik, om tante, dan siapapun netizen ya yang sedang menyaksikan podcast kita, podcast ngobrol bareng Bang Okto malam hari ini, dan ini perdana. Alhamdulillah. Siap. Lancar. Diminum Bang, silakan. Siap. Kopinya ntar ya. Air putih dulu nih. Baik, mungkin itu saja acara podcast ngobrol bareng Bang Okto pada malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil ya. Dan tadi di awal kita ngobrol ya, sebetulnya kita ini mengajak semua orang untuk beramal soleh. Betul sekali. Tapi dengan PKS. Nah, pastinya. Tapi yang pertamanya itu. Ngajak amal soleh dulu, bisa pakai kendaraan PKS. Ya. Udah itu aja ya. Siap. Cukup ya. Siap Bang. Baik. Ya, terima kasih. Kita ucapin salam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.